nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya dulu kita lanjut kembali dan seperti biasanya di hari Minggu kita isi dengan dunia anak. Dan tema kita pada pagi hari ini ya, guruku pahlawanku dalam rangka Hari Guru Nasional 2025. Bersama adik-adik dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Nadra Arifa dan juga Meka Aura Putri. Langsung baik kita perkenalan kedua narasumber kita. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, yang mana namanya Nadra? Yang mana namanya Meka Aura? Aku. Panggilannya Meka. Iya. Oke, ya. Silakan untuk Nadra dan Meka untuk memandu acara Dunia Anak. Diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Teman-teman, tanggal 25 November 2025 kemarin dengan hikmat kita merayakan Hari Guru Nasional 2025. Di hari itu kita rayakan dengan sukacita bersama guru-guru dan teman-teman di sekolah ataupun di sanggar. Kita mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas pengabdian guru kita selama ini. Mendidik dan mengajarkan dengan penuh semangat dan tak kenal lelah. Lalu, bagaimana sejarah Hari Guru di Indonesia ya? Serta dengan cara apa kita menghormati jasa guru kita? Ayo simak kami di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang dengan tema Guruku Pahlawanku Hari Guru Nasional 2025. Sejarah Hari Guru berawal dari terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI pada 25 November 1945. Hanya 3 bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada masa itu, para guru Indonesia menyadari pentingnya memiliki wadah yang menyatukan perjuangan mereka untuk kemerdekaan pendidikan nasional. Sebelum terbentuknya PGRI di masa penjajahan Belanda dan Jepang, terdapat banyak organisasi guru dengan latar belakang yang berbeda, seperti Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB, Persatuan Guru Indonesia atau PGI, dan beberapa kelompok guru berdasarkan agama dan daerah. Namun, setelah Indonesia merdeka, seluruh organisasi tersebut melebur menjadi satu kesatuan dalam PGRI. Organisasi ini lahir dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Para guru bertekad memperjuangkan kemerdekaan pendidikan dan menolak diskriminasi terhadap guru pribumi yang terjadi di masa penjajahan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan tanggal berdirinya PGRI yakni 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Penetapan Hari Guru Nasional secara resmi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional dan juga sebagai Hari Ulang Tahun atau HUT PGRI. Sejak itu, setiap tahun berbagai kegiatan dilakukan oleh sekolah, organisasi pendidikan, dan instansi pemerintah untuk memperingati jasa para guru. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap guru yang telah berjuang di berbagai pelosok negeri, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Guru dianggap sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Momen yang indah ya, sebagai penghormatan kepada guru kita. Ya Nadra, dan tentu saja ada makna dan filosofinya saat kita merayakan Hari Guru.
Meja jelasin ya teman-teman. Jika menelusuri lebih dalam sejarah Hari Guru, kita akan menemukan makna filosofi yang mendalam. Guru bukan hanya sosok yang mengajar, tetapi juga membimbing, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai moral serta karakter kepada peserta didik. Dalam budaya Indonesia, guru dikenal dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan ini bukan tanpa alasan, karena peran guru seringkali tidak terlihat secara langsung, namun dampaknya sangat besar terhadap kemajuan bangsa. Iya, benar. Pahlawan tanpa tanda jasa. Dan tentu saja maknanya lebih mendalam lagi. Nadra uraikan di sini ya teman-teman. Peringatan Hari Guru Nasional setiap tanggal 25 November memiliki makna yang jauh melampaui seremoni upacara di sekolah-sekolah. Ia mengandung makna sejarah yang mendalam. 1. Penghormatan bagi pahlawan tanpa tanda jasa. Hari Guru adalah bentuk penghormatan tertinggi negara dan masyarakat kepada para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, karakter, dan semangat kebangsaan yang dampaknya tak ternilai. Mereka membentuk karakter generasi muda yang kelak akan memimpin bangsa. 2. Menguatkan solidaritas dan profesi guru. Momen ini menjadi pengingat kolektif akan pentingnya solidaritas antar guru. Kelahiran PGRI adalah bukti bahwa dengan bersatu, para guru dapat memperjuangkan hak dan nasib mereka, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. 3. Momentum evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, Hari Guru Nasional adalah waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi mendalam terhadap sistem pendidikan nasional. Peringatan ini mendorong adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru, serta memastikan peningkatan kesejahteraan mereka, sebab kualitas sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidiknya. 4. Mendorong peran guru dalam era baru. Di tengah tantangan digitalisasi dan perubahan kurikulum yang cepat, Hari Guru Nasional menegaskan kembali peran guru yang adaptif dan inspiratif. Guru kini dituntut untuk tidak hanya mengisi pikiran siswa dengan pengetahuan, tetapi juga untuk menjadi fasilitator, motivator, dan teladan yang mampu menanamkan nilai-nilai kebinekaan demi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Wah, pasti Nadra dan teman-teman di rumah ada acara yang asyik nih, merayakan Hari Guru di sekolah. Pastinya dong Meka, cara ini bisa menjadi ungkapan rasa terima kasih kita kepada guru kita. Teman-teman, ayo kita bahas satu persatu cara asyik merayakan Hari Guru bersama guru dan teman-teman semuanya. Ayo Meka jelasin ke teman-teman semuanya ya. Disimak ya teman-teman, setelah upacara bendera berlangsung dan kita melaksanakan dengan hikmat upacara di Hari Guru, maka kita bisa lakukan ini bersama teman-teman saat merayakan Hari Guru nih. Pertama, memberi kartu ucapan atau surat. Meskipun terlihat sederhana, kartu ucapan dan surat selalu memiliki makna yang kuat dan bisa disimpan sepanjang waktu. Melalui tulisan di dalamnya, siswa dapat menyampaikan doa dan kesan atau apresiasi terhadap guru. Kartu dan surat tersebut juga bisa dikreasikan dengan menambahkan stiker-stiker lucu, dimasukkan ke dalam amplop cantik, atau dihias menggunakan krayon maupun pensil warna. 2. Membuat kejutan. Para siswa dapat bekerja sama untuk menyiapkan kejutan ini. Misalnya, mereka bisa memberikan setakai bunga atau sebatang coklat kepada setiap guru serta secara tiba-tiba sesuai upacara Hari Guru Nasional dilaksanakan. Kejutan lainnya bisa merupakan spanduk besar bertuliskan ucapan terima kasih dan selamat Hari Guru Nasional yang dipasang di halaman sekolah. Selain itu, siswa juga bisa menghias kelas menggunakan berbagai pernak-pernik untuk menambahkan kesan meriah. 3. Merekam video ucapan. Video dapat berisi rekaman para siswa, bahkan alumni yang menyampaikan ucapan terima kasih serta kesan dan pesan untuk para guru.
agar lebih menyentuh, serta pula berbagai kumpulan foto, kenangan atau momen-momen kegiatan belajar mengajar. Juga jangan lupa untuk menambahkan latar musik yang cocok untuk menciptakan suasana baru. 4. Memberikan hadiah. Hadiah yang diberikan tidak perlu mahal dan mewah. Barang yang sederhana pun sudah cukup, asalkan memiliki makna dan dapat bermanfaat bagi guru. Contoh, perlengkapan alat tulis kantor seperti pulpen, correction tape, buku catatan, dan lain sebagainya. Bisa juga biskuit kaleng atau paket sembako seperti beras, gula, dan minyak. Juga album kenangan berisi foto-foto kegiatan bersama atau momen saat belajar mengajar yang bisa dilengkapi dengan berbagai ucapan dari seluruh siswa di kelas, atau mug atau gelas lucu yang diberi nama guru. 5. Menulis dan membaca puisi. Siswa dapat menyampaikan rasa terima kasih melalui puisi baik yang mereka tulis sendiri maupun yang sudah ada. Puisi-puisi tersebut kemudian dibacakan di depan kelas saat upacara atau dalam sebuah acara yang diselenggarakan dalam rangka Hari Guru Nasional. 6. Menyelenggarakan Teacher Awards. Organisasi siswa dapat berperan dalam menyelenggarakan acara penghargaan Hari Guru. Sebagai bentuk apresiasi, siswa dapat mengajukan nominasi dan memilih guru yang dirasa sesuai dengan kategori yang tersedia. Misalnya, guru paling inspiratif, guru terlucu, atau guru terdisiplin, dan lain sebagainya. Intinya, kita tetap menghormati guru dan menyayanginya sebagai wujud rasa syukur terhadap ilmu dan didikannya untuk kita selama ini. Apapun bentuk hadiahnya dan cara merayakannya, ini adalah wujud rasa syukur kita kepada guru ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mencium tangan gurumu dengan penuh rasa hormat. Ini adalah wujud rasa menghormati beliau sebagai orang tua kita di sekolah. Bapak dan ibu guru kita juga mendidik dan membesarkan kita dengan ilmu dan kasih sayangnya. Dan ada juga yang asyik nih teman-teman, yaitu memetaskan drama dalam teater. Di saat kita ekstrakurikuler bersama teman-teman, kita dapat menyiapkan pementasan drama yang mengisahkan perjalanan inspiratif seorang guru dalam membimbing murid-muridnya. Cerita ini dapat pula diangkat dari momen-momen lucu di kelas agar suasana lebih hidup. Pementasan ini bisa menjadi hiburan yang menyenangkan, sekaligus cara yang kreatif dalam mengapresiasi guru atas dedikasi mereka. Apapun bentuk apresiasi yang diberikan, besar maupun kecil, tetap menjadi wujud penghargaan dan penghormatan atas peran pahlawan tanpa tanda jasa dalam mencerdaskan bangsa. Ayo kita bernyanyi bersama teman-teman. Kita persembahkan kepada guru-guru kita tercinta se-Indonesia. Ibu bapak guru
kita yang paling utama adalah menghormati dan menyayanginya. Dan ada adab yang baik loh kepada guru. Oh ya, apa saja adab yang baik kepada guru itu ya Nadra? Nah, simak nih teman-teman. Apa sih yang dimaksud adab? Kata dan istilah ini seringkali dihubungkan jika berkaitan dengan orang tua, terutama jika bertindak dan bersosialisasi bersama orang yang lebih tua. Jika diartikan, sebenarnya adab adalah istilah yang menekankan aksi kesopanan, kehalusan, dan keramahan budi pekerti. Kaitannya sangat amat erat dengan akhlak dan perilaku terpuji. Tapi apakah hanya sebatas perilaku saja? Ternyata tidak. Ada juga yang mencakup perkataan, ucapan, dan kepandaian atau ketepatan dalam mengurus sesuatu. Namun jika mendasari normal, maka adab ini lebih mengarah pada sopan santun. Adab sopan santun ini pun ditujukan dan digunakan dalam pergaulan, termasuk diantaranya di lingkungan pendidikan bersama guru dan teman-teman. Tindakan sopan tersebut bisa mencangkup penggunaan kata yang baik, pergaulan yang tepat, serta menunjukkan kesopanan terhadap apapun tanpa menyangkut agama alias berlaku untuk semuanya. 10 adab murid terhadap guru. 1. Hormati guru sebagai sumber pengetahuan. Guru adalah orang yang memiliki tugas untuk berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bekal masa depan. Dengan menunjukkan adab yang baik, maka ilmu pun akan didapat dengan baik pula. Seperti yang dikatakan Buya Yahya, bahwa siswa yang menunjukkan adab terhadap guru akan mendapat ilmu lebih terbaik. 2. Sapa dengan hormat. Saling sapa dan mengucapkan salam adalah wujud dari adab sopan santun yang cukup sederhana. Sebagai murid, kamu bisa bersalaman atau sekedar menegur sapa saja. Lakukan dengan sopan, dengan tujuan terus menjaga silaturahmi. Jangan batasi sapa dan salam ini di sekolah saja. Kamu juga bisa lakukan di luar sekolah. 3. Jangan melawan atau menyela. Muliakan guru dengan mendengarkan pendapatnya terlebih dahulu. Jangan langsung menyangkal, melawan, atau menyela. Lebih baik meminta izin terlebih dahulu untuk berbicara, yang mana yang menunjukkan sifat hormat pada pembicara dan adab terhadap guru. 4. Jangan mengkritik di depan orang lain. Meski guru adalah sumber ilmu dan seorang pengajar, mereka juga bisa salah. Lantas, apakah berarti kamu boleh mengkritik? Mengkritik juga ada aturannya. Sampaikan dengan tegas, sopan, dan lakukan dengan tujuan memperbaiki. Hindari juga mengkritik di depan umum, karena sama saja menyebar aib dan bisa merusak nama atau citra si guru. 5. Ajukan pertanyaan dengan hormat. Punya pertanyaan, silahkan untuk bertanya, tapi ikuti aturan dan lakukan dengan sopan. Lemparkan pertanyaan yang sesuai tanpa ada tujuan merendahkan. Ingat juga untuk bertanya dengan batasan. Batasan apa? Kamu harus tahu, apakah pertanyaan tersebut akan membuat sakit hati, normal, atau terlalu pribadi. Selanjutnya, Meca lanjutkan adab yang baik kepada guru. 6. Jangan terlambat. Selain dari interaksi dengan guru, adab kepada guru juga bisa ditunjukkan dari hal yang positif, seperti tidak terlambat sekolah, yang mana menjadi cerminan kalau kamu taat pada aturan. 7. Menghormati materi dan sarana. Mengajar itu bukan hal yang mudah, mencari materi, memberikan sarana yang baik, dan menyampaikan secara maksimal pun butuh usaha. Karena itu, hormati usaha guru dari bentuk materi dan sarananya, karena tidak tentu orang lain bisa memberikan bahan yang baik pula. 8. Ikuti aturan sekolah. Mengikuti aturan sekolah akan mencegah rasa kecewa dan membuat guru marah. Secara tidak langsung, hal ini adalah adab terhadap guru dan cara menghormati guru dengan tidak membuatnya jengkel dan menunjukkan perilaku positif dan seharusnya. 9. Sikap sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah memiliki banyak bentuk. Yang paling sederhana adalah berterima kasih kepada guru, menaati perintah guru, dan menghormati mereka baik di dalam dan di luar kelas. 10. Menjaga etika. Etika juga memiliki beragam bentuk dan contoh,
Mulai dari tidak berjalan di depan tanpa permisi, tidak mengganggu guru saat di kelas atau di luar kelas, maupun bertindak kasar dan membuka aib dari hal kecil ini. Maka kamu sudah menunjukkan rasa hormat kepada guru. Ada manfaatnya loh menerapkan adab yang baik kepada guru. Manfaatnya adalah adab bisa membentuk perilaku positif yang akan menjadi manusia adil, beradab, dan bertanggung jawab. Secara tidak langsung, manfaatnya pun akan mencangkup mendapat pahala yang besar. Mengapa demikian? Karena adab terhadap guru adalah salah satu bagian dari ajaran agama. Adab kepada guru itu sama pentingnya dengan menunjukkan adab kepada orang tua. Selain masuk ajaran agama, adab adalah wujud rasa hormat dan sopan santun kepada anak kepada orang tuanya. Meski manfaatnya tidak langsung tampak, namun terdapat kepercayaan bahwa adab akan memberikan efek dan hasil yang baik di masa depan. Oleh sebab itu, kita harus patuh dan menaati nasihat yang baik dari guru kita ya teman-teman. Karena guru kita adalah teladan bagi kita. Ayo sekarang kita mendongeng bersama. Ayo disimak dongeng dari kami berdua ya. Kisah inspiratif tentang seorang guru bijak dan sebuah toples. Ini bercerita tentang bagaimana seorang guru memberikan pelajaran tentang hikmah dari suatu kejadian yang kita alami. Berikut kisahnya. Pada suatu waktu, terdapat seorang guru yang bijak. Banyak murid yang datang dari tempat jauh untuk mendengarkan petua bijaknya. Pada suatu hari, seperti biasa, para murid berkumpul untuk mendengarkan pelajaran dari sang guru. Banyak murid mulai datang memenuhi ruangan pengajaran. Mereka datang dan duduk dengan tenang dan rapi, memandang ke depan siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang guru. Akhirnya sang guru pun datang, kemudian duduk di depan para murid-muridnya. Sang guru membawa sebuah toples besar. Di sampingnya terdapat setumpuk batu kehitam-hitaman, seukuran genggaman tangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, sang guru mengambil batu-batu tersebut satu persatu, lalu memasukkannya dengan hati-hati ke dalam toples kaca tersebut. Ketika toples tersebut sudah penuh dengan batu-batu hitam tadi, sang guru berbalik kepada para murid, lalu bertanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" "Ya guru, benar, toples itu sudah penuh," jawab para murid. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, sang guru mulai memasukkan kerikil-kerikil kecil bulatan berwarna merah ke dalam toples itu. Kerikil-kerikil itu cukup kecil sehingga jatuh di sela-sela batu hitam besar tadi. Setelah semua kerikil masuk ke dalam toples, sang guru kembali berbalik dan bertanya kepada para muridnya, "Apakah toples itu sudah penuh?" "Ya guru, benar, sekarang toples itu sudah penuh," jawab para murid. Masih tanpa berkata apa-apa lagi, kini sang guru mengambil satu wadah pasir halus, lalu memasukkannya ke dalam toples. Dengan mudah, pasir-pasir tersebut pun masuk, memenuhi sela-sela kerikil merah dan batu hitam. Setelah masuk semua, kini sang guru berbalik kepada para murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Sekarang para murid tidak terlalu percaya menjawab pertanyaan gurunya. Namun terlihat bahwa pasir tersebut sudah jelas memenuhi sela-sela kerikil dan batu di dalam toples, sehingga membuatnya terlihat sudah penuh. Kali ini hanya sedikit yang mengangguk lalu menjawab, "Ya guru," jawab beberapa murid, "sekarang toples itu sudah penuh." Tetap tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru berbalik mengambil sebuah tempayan berisi air, lalu menuangkannya dengan hati-hati ke dalam toples besar tersebut. Ketika air sudah mencapai bibir toples, kini sang guru berbalik kepada para murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toples itu sudah penuh?" Kali ini kebanyakan murid memilih diam, namun ada 2 hingga 3 yang memberanikan diri menjawab, "Ya guru," jawab sedikit murid tersebut, "sekarang toples itu sudah penuh." Dan lagi, tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru mengambil satu kantong berisi garam halus. Ditaburkannya
sedikit-sedikit dan hati-hati dari atas permukaan air. Garam pun larut, lalu ditambahkan lagi sedikit. Demikian seterusnya hingga seluruh garam tersebut habis larut dalam air. Kini sang guru menghadap kepada para murid dan sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini semua murid benar-benar diam. Hingga akhirnya seorang murid yang berani menjawab, "Ya guru, toples itu sekarang sudah penuh." Sang guru menjawab, "Ya benar, toples ini sekarang sudah penuh." Sang guru kemudian melanjutkan pertanyaannya. Sebuah cerita selalu memiliki banyak makna, dan setiap dari kalian telah memahami banyak hal yang didemonstrasikan. Ini diskusikan dengan tenang sesama kalian. Apa hikmah yang kalian punya? Berapa banyak hikmah yang berbeda yang dapat kalian temukan dan ambil darinya? Para murid pun memandang sang guru dan ke arah toples yang kini berisi dengan berbagai warna. Ada hitam, ada merah, ada pasir, air, dan garam. Lalu dengan tenang mereka mendiskusikan dengan murid lainnya. Setelah beberapa menit kemudian, sang guru mengangkat tangannya. Seluruh ruangan pun diam. Sang guru lalu berkata, "Selalu ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan kita itu belum sebuah kesimpulan akhir. Masih banyak hikmah-hikmah lainnya yang belum terdeteksi oleh diri kita terhadap apa-apa yang kita alami." Sungguh kisah yang penuh hikmah. Memang terkadang kita sangat cepat sekali menyimpulkan sesuatu keadaan hanya dengan batas pikiran dan penglihatan serta pengamatan sesaat. Kita lupa bahwa di setiap kejadian masih banyak hal-hal yang bisa saja terjadi sebagai hikmah yang belum kita ketahui. Semoga kisah inspiratif tentang seorang guru bijak dan sebuah toples di atas bisa memberi inspirasi bagi kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah terhadap segala bentuk kejadian ataupun musibah yang kita alami. Wallahu a'lam. Sungguh cerita yang benar, yang penuh inspirasi ya Meka. Ya, mengajarkan kepada kita untuk mengambil sebuah hikmah dalam diri kita. Nah, ayo kita bernyanyi lagi. Kita persembahkan lagi untuk guru dan teman-teman kita. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf
lagu ini untuk semua guru kita yang telah ikhlas mendidik dan mengajari kami semua. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru yang telah mengajari kami. Wow, sudah banyak ya disampaikan dalam rangkaian Hari Guru ya. Dan kita tanya jawab dulu ya dengan adik-adik ya. Ada Nadra dan juga Meka. Nadra, ini Wadola pengen tanya nih ya. Siapa guru terfavorit Nadra di sekolah? Waktu di MI dulu, Nadra suka beberapa guru. Ada Ustadz Agus, Ustazah Samia, Ustazah Kiki, Ustadz Rizky, Ustadz Kasir, Ustazah Tami, semuanya suka. Oke. Kalau di sekolah alam, terfavorit Nadra juga ada banyak. Misalnya ada Bu Dea, Bu Muti, Bu Wiji, dan Pak Basiron. Semua guru ya. Oke. Untuk Meka, apa pelajaran favorit Meka? Bahasa Inggris. Kenapa? Soalnya kayak seru kayak itu. Seru ya, Iya. mempelajari bahasa-bahasa baru ya. Kata-kata baru. Dan untuk Nadra, mengapa menyukai mata pelajaran yang diajarkannya oleh guru tersebut? Kalau di Madrasah Ibtidaiyah dulu, ustadz-ustazahnya benar-benar ngejelasin sampai paham dan juga dijabarkan. Kalau di sekolah alam, guru-gurunya penuh hal-hal baru, menyenangkan dan inspiratif. Oke, untuk Mekanya, siapa guru yang mengajarkannya? Oh, Ibu Eka. Terus, Ibu Eka tuh pelajaran apa tadi? Bahasa Inggris? Iya, terus juga jatuh wali kelas. Oh, wali kelas, oke. Untuk Nadra, teman-teman dan Nadra bagaimana cara merayakan Hari Guru di sekolah kemarin? Waktu sampai di sekolah, guru-guru sudah berbaris di dekat gerbang masuk. Lalu kami bersalaman memberikan buket hadiah dan juga memberikan bunga. Oke, jadi kasih bunga ya. Terus bagaimana mereka dan teman-temannya merayakan Hari Guru di sekolah? Kalau kami sekelas sumbangan. Oh, oke. Kami bikin kayak sayap kupu-kupu gitu, terus kami tempelin permen-permen. Oh, Kami surprise suruh guru ya. kami pakai. Terus juga kami beliin guru kami kue. Kue ya, oke. Senang gurunya ya. Oke, selanjutnya bagaimana contoh menyapa guru dengan sopan di sekolah? Menyapa guru dengan sopan bisa dengan menyalaminya, memberikan salam, dan menyapa dengan sopan. Jadi dengan sopan ya, ada berguru ya. Apakah hadiah untuk guru yang mereka siapkan pada saat Hari Guru? Waktu itu mereka cuman paper bag, terus mereka isi ciki-ciki itu. Makanan ya. Terus untuk Nadra, apa hadiah yang Nadra berikan di Hari Guru kemarin? Waktu malamnya Nadra menulis surat untuk wali kelas, lalu membuatkan buket makanan. Oke. Nah untuk Meka, pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara yang baik berbicara dengan guru di sekolah? Harus ngomong pelan-pelan, terus juga nggak boleh ngomong keras-keras gitu. Kasar ya, yang keras-keras ya, harus dijaga adab dan apa ya, sopan santun. Oke. Silakan untuk Nadra dan Meka untuk menutup program acara Dunia Anak. Lihat tulis. Nah, sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagi ya dengan cerita kita yang baru, serta tetap di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Selamat Hari Guru untuk semua guru kami se-Indonesia. Sayang kami untuk guru kami di Indonesia dan kakak-kakak pelatih kami di Sanggar. Saya Nadra Arifah. Saya Meka Wana Putri. Semoga cerita kami kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta tetap sayangi dan hormati guru kita ya. Mereka adalah orang tua kita yang juga mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita semuanya. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Iya. Terima kasih ya sudah hadir di Berompa dan berikan cerita-cerita yang luar biasa mengenai Hari Guru ya. Semoga kita menjadi murid yang selalu dengan sopan santun, kebaikan, dan juga mendengarkan apa yang disampaikan guru, menjadi ilmu wawasan untuk bekal di kemudian hari kelak ya. Terima kasih Nadra. Terima kasih. Iya, terima kasih Meka. Nanti kita undang kembali dalam kesempatan ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, dulur pendengar di mana berada anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan program Dunia Anak pada pagi menjelang siang atau siang hari ini. Dan terima kasih. Kita lanjutkan program acara selanjutnya tentunya di program Pro 4 di Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.